Kalian perhatiin baik-baik cewek yang bawa kado ini. Setiap pergi ke toko perhiasan dia selalu bawa kado untuk nyolong. Nah, kadonya nanti akan dia masukin ke dalam box yang isinya perhiasan paling mahal. Tapi ternyata pelayannya pinter. Untuk box mahal itu ternyata ada tali yang nyangkut di dalamnya. Sehingga si pelayannya tahu kalau cewek itu lagi nyolong box perhiasannya. Akhirnya ceweknya menyadari kalau dia udah ketahuan, langsung cepet-cepet kabur dari toko perhiasan dan tinggalin suaminya. Bahkan suaminya langsung digigit sama anjing penjaga di sini. Pada suatu hari, tiba-tiba semua manusia di dunia saling pelukan dan ciuman. Ternyata itu semua karena selama ini mereka terkurung di rumah karena virus-virus yang gak bolehin mereka pergi. Sampai suatu hari mereka udah bisa keluar dari rumah. Bahkan mereka berbondong-bondong lari-lari pingin menemukan seseorang yang mereka cintai. Karena udah lama banget dan bertahun-tahun mereka gak ketemu. Akhirnya seluruh manusia itu malah asik pelukan satu sama lain. Dan nasib yang jomblo dan gak punya teman tetap pelukan, tapi peluk pohon. Kalian perhatiin baik-baik cewek ini, dia lagi mau naik kereta tapi tiba-tiba keranjang bayinya nyangkut. Yang membuat keranjang bayinya tertinggal di stasiun sedangkan keretanya itu jalan begitu aja. Tiba-tiba ada cowok ini yang kayak aneh gitu. Dia ngajak bayinya untuk main dan kayak mau masukin bayinya ke dalam rel. Tapi ternyata dia itu cuma mau ngambil botol dari bayinya yang jatuh aja. Dan ketika ibunya balik lagi ke stasiun, udah mau nyalahin nih cowok ini. Tapi dia sadar kalau anaknya baik-baik saja, maka dia berterima kasih sama cowok baik ini. Makanya kalian gak boleh judge orang dari covernya aja ya. Semua hewan di dunia tiba-tiba menjadi penjaga bocil. Kayak beruang ini selalu jagain bocil setiap dia nyebrang. Gak hanya itu aja, kalau ada bocil yang kehujanan, ada juga elang yang jagain bocil ini. Tapi anehnya hewan-hewan ini cuma mau jagain bocil doang. Kayak kalau beruang putih yang terkenal ganas banget, malah jagain bocil ini untuk beres-beres rumah. Ternyata hewan-hewan ini walaupun buas sekalipun mereka cuma percaya sama bocil yang masih tulus hatinya. Dan semenjak bocil itu selalu dilindungi oleh mereka, bocil itu sampai besar gak akan menyakiti hewan sama sekali. Setiap hari cewek ini belajar lari supaya mendapatkan pacar yang ganteng. Jadi awalnya cewek ini tuh terkenal mager banget, tapi tiba-tiba dia ngeliat ada pelari yang super ganteng. Nah mulai saat itu dia selalu ngikutin cowok tersebut, tapi dia gak kuat karena cowok tersebut larinya cepet banget. Akhirnya setiap hari dia mulai belajar lari supaya bisa mengejar cowok tersebut. Lama-kelamaan dia pun mulai terbiasa untuk lari, padahal awalnya dia mager banget. Sampai akhirnya karena sering latihan dia pun bisa mengejar cowok gantengnya itu. Sampai akhirnya dia bisa berdampingan kayak gini. Bocil ini mempunyai kekuatan sihir yang selalu membuat semua orang di dunia saling mencintai. Kalau dia ngelihat ada om-om yang ribut karena saling menabrak mobil, dia akan membuat om-om tersebut gak bisa marah sama sekali dan bahkan saling berjabat tangan. Karena setiap hari kerjaannya selalu membuat dunia ini saling mencintai satu sama lain. Tapi lama-kelamaan dia lupa sama kebahagiaan dia yang pingin banget mendapatkan teman karena dia itu sangat kesepian. Tapi untungnya saat dia lagi ngintipin ada keluarga yang lagi bahagia banget, dia malah diajak bermain dong. Dan bahkan dia itu langsung diangkat anak sama cowok ini. Dan ternyata dia juga mendapatkan kesempatan untuk dicintai. Karena kebanyakan makan bayi, cewek ini timbul benjolan di lehernya. Jadi cewek ini ke klinik, dia itu sebenarnya nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Akhirnya si dokter itu kasih cewek ini obat, tapi tambah lama tumornya itu tambah gede. Akhirnya si dokter bilang kalau dia harus segera dioperasi. Dan ternyata dokter itu bukan memotong tumornya, tapi malah memotong kepala dari cewek itu. Ternyata dokternya ini adalah suami istri yang gila banget. Dia kasih obat ke cewek tersebut adalah abu dari anaknya sendiri yang udah meninggal. Sehingga kalau cewek itu makan abu dari bayi terus, nantinya bayi itu akan hidup lagi dari leher cewek tersebut dan cewek itu yang mati. Ketika Einstein meninggal, otaknya malah dicuri sama orang karena pingin tahu kenapa Einstein itu terlalu pintar. Jadi awalnya Albert Einstein telah meninggal pada usia ke-76 tahun. Tapi dokternya yang mengetahui Albert Einstein itu meninggal langsung mencuri otaknya. Dan bahkan otaknya diiris menjadi 240 bagian untuk diawetkan. Alasannya dia ingin berbagi ke peneliti lain untuk meneliti bagaimana otak manusia bisa sepintar Einstein. Dan mirisnya sebelum meninggal, Einstein telah memberitahu keluarganya kalau dia itu nggak pingin otaknya dia nanti diteliti atau dipelajari sama manusia lain. Satu sekolah bingung banget sama bocil ini yang selalu pakai topeng kemanapun dia pergi. Bahkan semua orang di kelasnya nggak pernah ngelihat muka bocil itu sama sekali. Dan ternyata bocil itu cuma punya satu teman, yaitu kakaknya sendiri. Sampai tiba-tiba pada suatu hari satu kelasnya dia pakai topeng yang sama. Ternyata satu kelasnya tahu kalau bocil ini mengidap sakit, jadi dia harus pakai tabung oksigen kemanapun. Dia pakai topeng karena dia nggak mau dikasihani. Tapi teman-temannya pun langsung pakai topeng juga, supaya si bocil nggak merasa berbeda sendirian.
Pelakor ini pura-pura menjadi pelayan restoran saat istri dari pacarnya datang. Jadi awalnya pelakor ini lagi asik-asik aja pacaran sama suami orang. Sampai tiba-tiba pas dia mau ke WC, dia ngedengerin nih ada ribut-ribut di luar sana. Ternyata si istri asli dari pacarnya itu datang memergoki dia kalau dia itu selingkuh. Nah untungnya si pelakor ini malah pinter banget. Dia langsung ganti baju pura-pura menjadi pelayan. Dan saat ditanya sama si istri, si suami tadi duduk sama siapa? Si pelayan malah bilang dia itu duduk sama pria tua doang. Nah, di sini si istri kena tipu sama pelakornya yang terlalu pintar. Karena salah beli hadiah, cowok ini langsung dicincang-cincang dan diambil hatinya. Jadi awalnya di sini ada pasangan kekasih yang lagi merayakan hari Valentine. Nah, pas ceweknya buka kado dari cowoknya, dia kira itu adalah perhiasan, tapi ternyata cuma coklat doang. Sampai akhirnya si cewek ini benar-benar marah dan langsung mencincang tubuh dari cowoknya untuk ngambil hatinya. Dan tiba-tiba datanglah polisi yang mendengar ada keributan. Tapi si cewek malah ngajak curhat polisinya dan bilang kalau dia itu baru aja diputusin. Bahkan si cewek melihat polisinya itu baik banget hatinya. Sehingga dia pingin masukin hati dari polisi ini ke hati pacarnya supaya pacarnya itu baik lagi ke dia dan gak ninggalin dia. Tapi untungnya tim dari polisi ini berhasil menangkap cewek psycho ini. Om-om ini nyangkut dan tertanam di dalam pintunya sendiri, tapi istrinya malah diem aja. Nah, si tim medis bingung dong kenapa istrinya gak peduli banget sama suaminya. Bahkan suaminya itu udah kesakitan. Ternyata suaminya masuk ke dalam pintu tersebut karena dia itu pulang-pulang mabuk. Makanya istrinya udah kesel banget sama suaminya. Dan ketika dia dibantu untuk dibuka, ternyata dadanya itu udah kena kayu-kayu. Nah, di sini si istri baru peduli sama suaminya. Ternyata walaupun dia suka kesel-kesel dan berantem sama suaminya, kalau suaminya lagi diambang nyawa gini si istri tetap peduli. Dan akhirnya suaminya dapat diselamatkan ke rumah sakit. Pelakor ini pura-pura menjadi pelayan restoran saat istri dari pacarnya datang. Ternyata si istri asli dari pacarnya itu datang memergoki dia kalau dia itu selingkuh. Nah untungnya si pelakor ini malah pinter banget. Dia langsung ganti baju pura-pura menjadi pelayan. Dan saat ditanya sama si istri, si suami tadi duduk sama siapa? Si pelayan malah bilang dia itu duduk sama pria tua doang. Nah, di sini si istri kena tipu sama pelakornya yang terlalu pintar. Setiap bocil ini lagi disuntik di dokter, sang ibu selalu coret-coret mukanya supaya si bocil itu ketawa. Gak hanya itu aja, kalau misalkan anaknya lagi mau potong rambut, si ibu juga terpaksa harus dipotong rambutnya supaya anaknya jadi mau dipotong dan tersenyum kembali. Bahkan kadang-kadang seorang ibu itu harus bersedia untuk muter-muter jalanan supaya anaknya itu bisa tidur. Ternyata pengorbanan ibu-ibu di dunia ini sungguh luar biasa ya. Makanya jangan lupa sayangi ibu kalian ya guys.